Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari bagaimana menuangkan isi pikiran ke dalam tulisan. Ini bisa berguna untuk menuangkan kalimat-kalimat ke dalam paragraf. Jadi nanti kita akan membahas itu. Sebelum memulai menulis, Anda perlu yang pertama tentukan topik dan atau tema ya. Setelah Anda pikirkan, Anda renungkan, lalu mulailah membuat kalimat yang paling umum. Nah, kalimat umum ini adalah nyawa dari tulisan itu. Bila bingung, Anda perlu menyusun peta pikiran atau mind mapping. Peta pikiran ini penting sekali untuk memetakan apa yang kita pikirkan menjadi lebih terorganisasi. Ambil contoh, ada kalimat umum, kalimat yang paling general, 3 teman baik. Ini coba contoh saja ya. Saya punya 3 teman baik, yakni Budi, Anto, dan Tony. Nah, kita bisa mengembangkannya seperti ini ya. Saya mempunyai 3 teman baik. Budi, teman saya sejak kecil yang setia mendengarkan curahan hati saya. Kedua, Anto, teman kerja saya yang sering membantu saya saat kesulitan. Ketiga, Tony, tetangga saya yang sering mengirimi saya makanan. Ini adalah pemetaan dari deskripsi dari 3 teman baik ini. Sebelumnya kita perlu mempelajari ada 3 pola klasik yang paling sering digunakan dalam menulis, yakni deduktif, yang kedua induktif, dan yang ketiga adalah naratif. Deduktif selalu dimulai dengan kalimat umum seperti yang dicontohkan tadi, kemudian induktif kalimat umumnya itu pada yang terakhir, dan naratif atau bercerita. Tentu bedanya adalah yang terakhir ini kronologis, sifatnya ada kronologisnya, ada urutan kejadiannya. Tapi untuk memula, kita lebih baik menggunakan pola yang deduktif atau naratif ya. Jadi induktif itu nanti dulu. Mengapa? Karena ini yang agak tricky ya, agak sulit. Baik ya, kalimat itu bisa kita lanjutkan dengan semoga mereka semua mendapatkan jodoh masing-masing karena bulan depan saya akan menikah dengan selain mereka. Jadi sayanya di sini adalah perempuan. Dan tentu bukan saya ya, laki-laki. Ini 3 namanya laki-laki. Nah, jadi kita setelah memetakan seperti ini tinggal diurutkan. Ini kalimat pertama, ini kalimat kedua, kalimat ketiga, dan ini kalimat keempat. Dan ini adalah kalimat terakhir, 5 sebagai penutupnya. Contoh yang lain, kita berpikir secara deduktif ya. Nah, ada 3 jenis guru. Yang pertama adalah guru biasa. Guru biasa itu apa? Guru yang mungkin Anda juga mengalaminya. Oh, guru biologi siapa ya? Aduh, lupa saya namanya siapa ya. Oh, lupa ingat. Kadang ingat, kadang lupa. Wajahnya seperti apa? Lupa saya. Oh, saya sampai lupa itu Pak Guru siapa itu matematika itu siapa itu. Nah, itu guru biasa. Kadang ingat, kadang lupa. Yang kedua adalah guru yang berkesan. Tuh, Bu Ani baik sekali. Pak Tono itu luar biasa. Oh, saya orangnya baik banget ya. Dan yang ketiga adalah guru cilaka. Ah, Bu Ani. Oh, masih ada orang itu. Masih hidup ya. Itu adalah guru cilaka. Ini semuanya bisa eh, bisa secara deduktif ya. Jadi kita jelaskan dulu di awal, kemudian kita kembangkan 3 jenis guru, 3-nya itu disebutkan apa saja. Ini adalah contoh yang sangat-sangat sederhana dan bisa dilakukan oleh anak SD sekalipun. Nah, pada naratif kita bebas sebenarnya, tetapi kita sekarang akan belajar lebih kompleks ya. Jadi ada orientasi, ada komplikasi, ada resolusi, dan ada reorientasi atau koda namanya. Ini ada 13. Nah, ini saya contoh tentang emansipasi wanita. Kayak kita menggunakan kalimat begini ya, misalnya ya, kita bisa mengembangkannya seperti ini.
Sekarang akhir-akhir ini sering terjadi apa? Akhir-akhir ini sering digaungkan tentang emansipasi wanita. Bahwa wanita itu punya kedudukan yang setara dengan laki-laki. Jadi bisa saja ibu yang bekerja atau wanita yang bekerja dan suaminya itu menjadi pria rumah tangga. Jadi istrinya bekerja, suaminya di rumah. Tetapi itu tidak berlaku jika menemukan dua hal, yakni yang pertama kalau ketika gasnya habis dan pas membutuhkan genteng, gentengnya bocor. Karena kalau gas habis, pasti istri akan bilang, Pak, gasnya habis, tolong digantikan. Nah, kenapa nggak gantikan sendiri? Kan gampang. Tuh, kamu udah nggak sayang sama aku lagi. Itu sering dilakukan ya. Atau pas dari genteng ya, betulin genteng itu di atas, pasti akan ditanyakan, loh, kenapa kok nggak mau kamu sendiri naik ke atas? Itu udah ada tangga. Kamu udah nggak sayang aku lagi. Oh, jadi kamu lebih sayang dirimu sendiri daripada suamimu. Jadi kadang-kadang ya seperti itulah. Ini sebenarnya kita bisa membuat tulisan seperti itu ya, membuat kritikan seperti itu. Tapi kita perlu juga melontarkan kritik ya tentang penamaan zamannya Goris Keraf. Mungkin Anda pernah dengar nama itu dan ada di buku-buku bahasa Indonesia bahwa sebenarnya tidak perlu itu penamaan paragraf persuasif atau argumentatif atau ekspositif. Karena semua perkataan selalu mengandung argumentasi dan tujuannya selalu mempengaruhi orang lain dari sudut pandang kita. Jadi ketika guru mengajar itu kalau dikatakan di K13 itu namanya teks eksposisi. Jadi semua itu sebenarnya eksposisi. Kita itu koran menulis itu eksposisi. Saya mengajar itu juga eksposisi. Anda berbicara itu juga eksposisi karena tujuannya adalah mempengaruhi orang lain dari sudut pandang kita. Nah, kata-kata yang kita pilih pun ya kan juga sesuai kepentingan kita. Ini kita harus pikirkan betul ini. Kata-kata yang kita pilih ketika mengatakan sesuatu itu sesuai kepentingan kita. Kepentingannya apa? Sesuai selera kita. Kita sukanya itu menggunakan kata apa? Kata sudah atau telah, menggunakan kata misalnya presiden atau pembantu atau babu, nah itu misalnya itu kan sesuai selera kita dan sesuai argumentasi kita masing-masing. Pastinya begitu. Jadi kita melakukan pernyataan pun juga sesuai argumentasi. Ini kita mau memberitakan lelayu ini menggunakan apa? Kalau menggunakan papan pengumuman, ditampilkan di koran, ditampilkan di toa, atau disebar lewat grup WhatsApp, itu kan juga sesuai argumentasi kita. Bahasanya pun juga bisa berbeda. Ya, tetap bahasa Indonesia, tapi caranya kalimat-kalimatnya juga tidak sama. Nah, pengaruhan terhadap orang lain ini bermacam-macam jenisnya. Misalnya ketika Anda bermaksud hanya memberitahukan orang lain agar melakukan sesuatu, bisa atau agar orang lain bersikap tertentu, atau terpengaruh informasi yang kita berikan. Jadi terpengaruhi oleh informasi yang kita berikan. Jadi sebenarnya apapun kita katakan itu tujuannya adalah untuk membuat orang lain melakukan atau bersikap sesuatu atau mempersepsi sesuatu terhadap kita. Jadi ada pengaruhan yang sifatnya eksplisit dan ada yang implisit. Yang eksplisit ini bisa berupa kalimat perintah atau permintaan. Misalnya langsung saja dikatakan eh, buanglah sampah di tempatnya atau tolong buang sampah di tempatnya. Ini kan perintah. Itu kan eksplisit. Tapi implisit itu banyak sekali. Ya, misalnya kepada sang merah putih hormatlah itu eksplisit. Tapi jika mengatakan apa namanya anak-anakku yang kucintai, nah itu sebenarnya implisit bahwa ketika kita menyampaikan pesan anak-anakku yang kucintai itu sebenarnya aku suka apa aku mencintai kalian loh gitu ya.
Orang yang menangkap, kita kan pasti berharap ketika ngomong berbicara seperti itu, kita berharap orang yang kita katai itu menangkap maksud kita, terpengaruh oleh kata-kata kita, itu pasti. Jadi itu implisit. Dan implisit ini bisa saja berupa fakta ya, tidak harus berupa opini atau berupa perasaan. Bisa juga berupa fakta yang nyata atau hal yang sifatnya apa namanya eh, jelas ya, jelas kelihatan ada faktual ya. Misalnya eh, kalau pemilu 2024 segera datang, gitu ya, siap-siaplah. Nah, ya itu fakta, fakta bahwa akan ada pemilu 2024. Bersiap-siaplah itu maksudnya apa? Itu kan bisa kita tarik, oh iya, fakta itu yang fakta. Siap-siap apa? Siap-siap menutup media sosial, siap-siap untuk mencoblos, atau siap-siap yang bagaimana? Jadi itu yang implisit. Atau ketika seseorang itu mengatakan eh, terserah, nah itu terserah. Eh, Kalau perempuan yang mengatakan terserah dan laki-laki mengatakan terserah, artinya tidak sama. Nah, kalau laki-laki mengatakan terserah, berarti memang terserah atau ya santai, itu netral ya. Tapi kalau perempuan mengatakan terserah, itu marah kebanyakan. Nah itu juga sifatnya implisit. Nah, perkataan yang kita lontarkan sebenarnya adalah exposure. Exposure itu apa ya? Ada sudut pandang yang diambil ya, diekspos itu ya. Kalau bahasa selebritisnya diekspos yang ditujukan kepada orang lain. Jadi pengeksposan ini selalu mengambil sudut pandang tertentu. Karena dalam teori bahasa, yakni pada bidang analisis bahasa analitis, tidak ada satupun perkataan dari siapapun yang netral. Selalu ada unsur mempengaruhi. Jadi tidak ada benar-benar netral. Berita itu kita sudah dihantam 2 kali pemilu, dan walaupun katanya berita itu faktual, tapi kan tidak ada berita yang netral. Semua berita selalu mengandung sudut pandang dari media itu. Misalnya Anda bandingkan Kompas dengan Republika, tentu tidak sama. Walaupun kejadiannya sama, sudut pandang tidak sama. Mari kita pelajari sedikit-sedikitnya. Karakter kita pasti terbawa ketika kita ingin menyatakan sesuatu. Itu pasti ya. Jadi apa yang ada di diri kita, ideologi kita pasti akan terbawa ketika kita ingin menyatakan sesuatu. Ini analoginya seperti seekor apa namanya? Apa ini? Binatang apa ini? Dia punya cula, badak ya. Ketika dia menggambar pohon atau menggambar pemandangan, culanya itu ikut tergambar. Karena itu yang dia lihat. Itu dia tidak salah, karena itu yang dia lihat. Dia menggambar itu sesuai dengan apa yang dia lihat, kan? Atau ketika melihat angka ini, ketika dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda, maka hasilnya tidak sama. Ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 6. Jadi bergantung pada perspektif yang kita lihat. Nah, kalau ini terlalu ideal, karena sebenarnya tidak pernah ada yang sama ya seperti ini ya. Informasi kok bisa ditangkap oleh 2 orang yang sama persis. Informasi itu kalau kita bicara teori bahasa, tidak pernah ada benar-benar informasi yang bisa diterima 100% oleh orang yang menerima. Artinya ketika komunikasi berjalan dengan lancar sekalipun, isi kepala orang itu kan dituangkan dalam kalimat-kalimat, dan kalimat bahasa itu dianggap sebagai representasi pikiran yang paling lengkap. Akan tetapi belum tentu orang yang menerima itu mempunyai persepsi yang seideal ini, karena logikanya pohon saja ya. Tuhan itu menciptakan pohon, tetapi perspektif tiap orang terhadap pohon itu bisa berbeda-beda. Jadi tidak pernah sesempurna 8 tadi.
Ketika melihat pohon, ada yang ingin menjadikan itu papan, ada yang gemar memotong, ada yang ingin menjadikan itu benda perabot di rumah. Tapi anak kecil yang di sebelah kanan bawah itu malah melihatnya, begini saja sudah indah, tidak perlu diapa-apakan. Ya, karena perspektif itu sifatnya personal dan informasi apapun yang kita maksudkan itu belum tentu sama diterima oleh orang lain. Faktornya bisa bermacam-macam. Ya, jadi anggap saja misalkan ada khotbah agama tertentu gitu ya. Walaupun khotbahnya sama, belum tentu orang yang menangkap itu nanti akan mempersepsi yang sama. Ada yang bisa menerima, ada yang menolak, ada yang tidak peduli, ada yang netral dan seterusnya. Karena kerelatifan informasi dalam pikiran kita yang tersampaikan dalam bahasa itu sifatnya relatif. Jadi ketika kita menyampaikan isi pikiran kita dalam bahasa, selalu ada reduksi dan selalu ada adisi. Misalnya A berbicara kepada B, yang muncul adalah persepsi pikiran A dicoba dikemukakan untuk si B misalnya. Tujuannya selalu sekali lagi untuk mempengaruhi ya, maksudnya untuk membuat orang lain bagaimana, yang memahami maksud ini atau untuk agar bersikap baik. Misalnya A ingin kelihatan baik di depan B gitu ya. Wah, tadi aku menemui anak yang kasihan sekali, tak kasih uang 20.000 gitu ya misalnya. Agar itu dianggap baik, dianggap orang baik. Tetapi kan dalam menyampaikan informasi selalu ada informasi yang ditambahi kadang-kadang dan ada yang dikurangi kadang-kadang. Kalau nggak ditambah ya dikurangi. Misalnya menemuinya di lampu merah ya, atau bertemunya tadi di eh, panti asuhan ya pasti. Jadi ada informasi yang disampaikan semuanya, ada yang informasi yang disembunyikan, bahkan ada informasi yang ditambah-tambahi. Jadi B itu menerimanya juga sesuai dengan apa yang dikatakan si A. Tapi proses menerimanya itu, ya, proses decodingnya ini tidak pernah benar-benar juga sama dengan apa yang dimaksud si A. Bisa saja informasinya itu juga ditambahi atau dilebihi. Ya, misalnya si A ini Islam dan B itu Kristen. Nah, si A mengatakan insya Allah, si B-nya menangkapnya, berarti nggak serius gitu ya. Ada menganggapnya, sangat religius, itu kan bisa saja seperti itu. Karena tidak pernah, karena dua dari dua agama yang berbeda. Atau jadi eh, informasi intinya itu di dalam pikiran seseorang itu kalimat itu meskipun paling lengkap tapi bukan yang sempurna. Ya, bahasa itu adalah penyampaian informasi paling lengkap tapi belum sempurna. Apalagi menerimanya juga demikian, ada yang menerimanya pun juga tidak sempurna, ada yang menerimanya direduksi atau menerimanya dilebih-lebihkan, itu pasti seperti itu prosesnya. Dan ini berlangsung ke semua orang, nggak semua satu dua tapi semua orang. Ini A, B, C ini cuma analogi aja. Nah, saya ambil contoh bagaimana bahayanya jika informasi itu disampaikan dari satu orang ke orang lain, lalu orang lain lagi, lalu orang lain yang lagi. Informasi ini bisa sangat berbahaya karena sekali lagi orang kan tidak bisa menerima persis apa yang dimaksud ya. Misalnya BCL itu bunga citra lestari gitu ya. Ada orang yang melihat bunga citra lestari dari sudut tertentu, perutnya kelihatan besar. Lalu ada si orang, wah, ada yang mengatakan, wah, bunga lestari perutnya agak besar ya gitu ya. Terus yang si A ngomong begitu, si B bicara begini, apakah mungkin dia hamil ya? Nah, si B itu ngomong ke si C, apakah mungkin BCL hamil ya? Karena kata si A, tadi BCL menurut saya membesar. Apakah karena dia
hamil ya, dekat dengan Ariel Noah gitu ya. Nah, terus kemudian si C itu melihat BCL, wah kayak orang hamil ya, beneran ya. Berarti bener apa yang dikatakan, mungkin saja hamil. Si D menangkapnya, wah kalau nggak melihat gambarnya langsung dia mengatakan bisa saja itu hamil, betul hamil itu. Lalu bola bergulir menjadi informasi dapat ke si E. Dia mengatakan dengar-dengar BCL hamil. Ya, lalu si F kalau pernah ada di sini F itu mengatakan oh BCL hamil. Karena dia nggak benar-benar lihat, nggak benar-benar tahu. Karena kata-kata apa namanya mungkin kata dengar-dengar itu tidak bisa kita proses dalam otak sadar, tidak otak yang sadar. Ketika mengatakan mungkin hamil, mungkinnya itu tidak ada karena hamil itu bisa kita bayangkan hamil bentuknya seperti apa. Tapi kata mungkin itu kan tidak ada di bayangan kita itu bentuknya bagaimana kata mungkin. Ya, sama halnya dengan kata tidak. Wah, tidak nakal. Nakalnya yang muncul di kepala, tidaknya tidak. Dan nanti kita belajar tentang apa ya, bagaimana seharusnya menggunakan kata-kata yang positif daripada yang negatif ya. Itu karena memang kata negatif itu tidak bisa diterima otak secara sempurna, apalagi kata-kata yang bersifat kemungkinan, mungkin, dengar-dengar, bisa saja, kata kaya itu juga tidak bisa kita benar-benar proses ya. Contoh contoh sederhana begini ya. Coba Anda semuanya eh, apa serius disimak baik-baik ya. Jangan jangan ya, jangan pikirkan balon. Lalu pertanyaan saya, ketika saya menyebutkan tadi, memberitakan itu tadi, apa yang Anda pikirkan? Kan saya meminta tidak usah memikirkan balon. Balon kan yang Anda pikirkan. Nah itulah sebabnya mengapa informasi itu bisa tereduksi. Karena setiap orang ketika berspekulasi dengan kata mungkin, kayak, bisa saja, dengar-dengar, ini kemudian menjadi liar. Lalu terpaksa yang bersangkutan mengklarifikasi. Itulah bahayanya gibah atau membicarakan sesuatu yang belum jelas. Ya, orang berspekulasi itu membahayakan sekali ya. Jadi kayak apa-apa itu tidak bisa kita benar-benar proses dalam pikiran. Itu bahaya informasi ya, karena setiap orang sudah tidak benar-benar bisa menerima dengan sempurna, tidak bisa intinya bahasa itu bukan perangkat yang paling sempurna untuk berkomunikasi. Kalau video bagaimana Pak? Apalagi video, belum tentu sempurna juga. Karena video itu kan rekaman, tidak langsung. Ya, jadi seperti itu. Tidak pernah benar-benar ada yang sempurna. Kalau yang paling lengkap, iya. Lengkap belum tentu sempurna. Nah, jadi begini ya intinya ya. Manusia itu mencerna informasi yang datang padanya berdasarkan satu ya kecerdasannya dalam mengolah informasi itu. Ideologinya, ideologi itu tidak oh semua produk ke Pancasila Pak, bukan itu. Ada yang ideologinya. Maksudnya ideologi itu apa hal-hal ideal yang ada di pikiran seseorang itu kan bisa beda-beda. Ada yang Islam garis keras atau ada yang sangat moderat, ada orang yang slow atau alon-alon melakukan kelakon. Ya kata-kata mutiara itu yang dianut seseorang itu itulah ideologi. Kemudian informasi yang sebelumnya dia dapatkan itu apa? Itu juga apa namanya berpengaruh terhadap pencernaan informasi. Kemudian dia akan juga melihat siapa yang memberi informasi. Hubungannya dengan dia apa? Oh, kalau yang memberikan informasi ulama yang sangat terkenal, yang sangat ini ya beda dengan orang biasa. Terus kemudian media apa untuk menyampaikannya? Antara tayangan di video di YouTube atau untuk informasi
dengan telepon itu kan tidak sama. Tone informasi tersebut bagaimana? Disampaikan dengan marah-marah, disampaikan dengan lemah lembut, itu juga berbeda pencernaan kita hasilnya. Kemudian kapan menerima informasi? Mau tidur itu dapat WA dari peserta didik itu misalnya ya, Anda punya murid banyak, WA-nya jam 12 malam itu kan juga informasi itu menjadi walaupun penting itu menjadi menyebalkan. Kemudian pada kondisi apa informasi tersebut diberikan? Misalnya kondisi bencana atau kondisi sedang memperingati 17 Agustus dan macam-macam faktornya. Jadi faktor informasi terserap dengan baik itu juga banyak sekali. Nah, informasi yang dikonsumsi dan dicerna oleh berbagai faktor itu sifatnya semuanya relatif. Jadi eh, saya pernah teringat Gus Pak pernah mengatakan saya tidak berharap Anda semua santri-santri saya itu pintar semua, tapi syukur-syukur sudah pernah mendengarkan. Itu saja. Jadi apa namanya? Karena tiap orang akan memperoleh cara relatif beda-beda. Ada yang ini. Jadi sebaiknya gimana? Kita itu sebaiknya perlu menyampaikan informasi dengan sebaik-baiknya. Jadi menyusun kalimat atau apa itu yang terorganisasi, yang tersusun rapi, agar reduksi itu berarti pengurangan informasi atau penambahan informasi itu tidak terlalu menyimpang dari apa yang kita harapkan dari orang yang kita bahasa itu. Itu intinya. Nah, itu tadi adalah gambaran bagaimana saya berusaha mempengaruhi pikiran Anda agar berpikir kritis. Nah, karangan yang saya buat tadi itu namanya karangan induktif. Intinya ada di belakang. Jadi itu tadi adalah gambaran bagaimana karangan induktif. Tentu yang saya gunakan sifatnya spontan, ya, tidak tertulis semua dan banyak improvisasinya. Tapi intinya sama. Intinya dari awal saya mengajak Anda untuk berpikir kritis, berpikiran bagaimana mengapa informasi itu ini eh, tapi induktif. Yang saya sampaikan tadi semuanya ilmu ya, bukan saya mengarang atau enggak. Ya memang itu adanya. Kita kita perlu untuk apa ya berpikir kritis memang. Dan induktif ini sulit karena ya Anda perlu untuk eh, berpikir lebih lama untuk mengerjakannya. Sebenarnya semua orang bisa, tetapi hanya masalah terbiasa atau tidak. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.